Perkenalkan, nama saya Graciela Repi dengan NIM 191420100232, Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, semester 4. Pada saat ini, saya akan melakukan penugasan dari mata kuliah Tren dan Isu Keperawatan. Judul jurnal Perencanaan Keperawatan dalam Keluarga, dan penulisan jurnal tersebut adalah Ananda Mutia Bahri Hasibuan, dan tahun penulisan jurnal pada tahun 2020. Kita masuk dalam metode. Dalam penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan pendekatan jurnal, buku dan e-book untuk mendapatkan data yang akurat mengenai perencanaan keperawatan dalam keluarga. Apapun jurnal atau artikel dan e-book yang digunakan pada literatur review adalah jurnal dari e-book yang didapatkan dengan menggunakan Google Scholar. Kita masuk dalam hasil penelitian. Dalam membuat rencana keperawatan, ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, yaitu yang pertama, menentukan prioritas masalah. Cara memprioritaskan masalah keperawatan keluarga adalah dengan menggunakan scoring. Komponen dari prioritas masalah keperawatan keluarga adalah kriteria, bobot, dan pembenaran. Kita masuk dalam hasil penelitian. Dalam membuat rencana keperawatan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, menentukan prioritas masalah. Cara memprioritaskan masalah keperawatan keluarga adalah dengan menggunakan scoring. Komponen dari prioritas masalah keperawatan keluarga adalah kriteria, bobot, dan pembenaran. Kriteria prioritas masalah keperawatan keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat masalah. Kriteria kedua, kriteria ketiga, dan kriteria terakhir. Yang kedua, menentukan tujuan, di mana dalam rencana keperawatan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, alat komunikasi antara perawat dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga. Yang kedua, meningkatkan kesinambungan asuhan keperawatan yang diberikan pada keluarga. Yang ketiga, mendokumentasikan proses kriteria hasil sebagai pedoman bagi perawat. Yang keempat, mengidentifikasikan fokus keperawatan kepada klien atau kelompok. Yang kelima, membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi kesehatan lainnya. Yang keenam, menyediakan suatu kriteria guna penanggulangan dan evaluasi keperawatan. Yang ketujuh, menyediakan suatu pedoman dalam penulisan. Dan yang terakhir, menyediakan kriteria hasil atau OKMES sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi keperawatan keluarga. Hasil penelitian yang ketiga adalah perumusan tujuan, di mana kehidupannya dan perawat perlu menghormati keyakinan keluarga. Tujuan yang dirumuskan ada dua, yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Hasil yang keempat yaitu penyusunan rencana tindakan keperawatan dalam keluarga. Dapat diuraikan rencana tindakan berdasarkan tugas kesehatan keluarga, antara lain: A. Rencana tindakan untuk membantu keluarga dalam rangka menstimulasikan kesadaran dan penerimaan terhadap masalah keperawatan keluarga. B.
rencana tindakan untuk membantu keluarga agar dapat menentukan keputusan yang tepat. C. Rencana tindakan berikutnya untuk membantu keluarga dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Pembahasan perencanaan keperawatan dalam keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Perencanaan keperawatan merupakan tahap pada proses keperawatan yang dilakukan setelah penegakan diagnosa keperawatan. Perencanaan keperawatan adalah suatu rangkaian kegiatan penentuan langkah-langkah pemecahan masalah dan prioritasnya, perumusan tujuan, rencana tindakan, dan penilaian asuhan keperawatan pada pasien atau pada klien berdasarkan analisis data dan diagnosa keperawatan. Nah, itulah hasil penelitian dari perencanaan keperawatan dalam keluarga.